wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Perkenalkan, nama saya Nur Haida. Saya Nur Syahira. Saya Dan Pramita. Saya Makfirah. Saya Muhlis. Dan saya Windy. Selamat menyaksikan. Halo guys. Apakah kalian tahu apa sih itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak terpakai. Sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. Nah, adapun beberapa tahap pencernaan pada tubuh manusia. Berikut penjelasannya. Nah, di sini ada mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di sini makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim ini membantu memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, adapun cara yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah dikunyah, makanan bergerak ke kerongkongan melalui gerakan peristaltik, di mana kerongkongan mengirim makanan ke lambung melalui proses yang disebut dengan proses menelan. Kemudian yang ketiga ada lambung. Di lambung, makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin. Asam lambung membantu membunuh bakteri dan mencegah protein dalam makanan. Proses ini menghasilkan massa makanan yang disebut cimi. Nah, yang keempat terdapat usus halus, yaitu cimi kemudian masuk ke usus halus yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, yang kedua adalah jejunum, dan ketiga adalah ileum. Nah, di sini nutrisi yang terkandung dalam makanan diserap ke dalam aliran darah melalui usus halus. Usus halus juga menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan tripsin untuk membantu mencerna lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, adapun yang kelima yaitu usus besar. Sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus masuk ke usus besar. Di sini, air dan garam diserap kembali ke dalam tubuh dan bakteri usus membantu mencerna serat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Akhirnya, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan dari tubuh melalui anus sebagai tinja. Nah, selanjutnya ada yang keenam, hati dan pankreas. Ialah organ yang penting dalam pencernaan. Hati menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak, sementara pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang penting untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun yang terakhir ada kelenjar ludah. Selain itu, kelenjar ludah juga berperan dalam pencernaan. Kelenjar ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Adapun gangguan pada sistem pencernaan yang cukup beragam, faktor penyebabnya pun bermacam-macam. Di antaranya, makanan yang kurang baik dari segi kebersihan dan kesehatan, keseimbangan nutrisi, pola makan yang kurang tepat, adanya infeksi, dan kelainan pada organ pencernaan. Berikut ini beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Nah, adapun yang pertama adalah gastritis, yakni peradangan pada lapisan mukosa lambung. Dan juga cara mencegah gastritis adalah hindari makanan pedas, berlemak, dan asam, batasi konsumsi alkohol, dan hindari merokok. Adapun yang kedua yaitu hepatitis, yakni radang organ hati karena infeksi virus. Cara mencegahnya dengan cara vaksinasi hepatitis A dan B, dan juga hindari kontak dengan darah atau cairan tubuh orang yang terinfeksi. Yang ketiga adalah diare. Diare disebabkan oleh terjadinya iritasi lapisan mukosa usus oleh bakteri sehingga penyerapan air terganggu dan feses menjadi encer. Cara mencegahnya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi air bersih, hindari makanan atau minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Adapun yang keempat yaitu appendicitis atau yang lebih dikenal dengan usus buntu, yakni peradangan appendix atau umbai cacing.
Adapun cara mencegahnya yaitu makan makanan tinggi serat, hindari mengangkat beban berat, jaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Yang kelima, hemoroid, yakni pembengkakan pembuluh vena di sekitar anus. Cara mencegahnya yaitu konsumsi makanan tinggi serat, hindari mengejan terlalu keras, dan hindari duduk di toilet terlalu lama. Yang keenam, sembelit atau konstipasi, yakni rasa nyeri pada usus karena adanya penyerapan air yang berlebihan sehingga feses menjadi keras. Adapun cara mencegahnya yaitu konsumsi makanan tinggi serat, minum cukup air, hindari makanan rendah serat dan tinggi lemak. Nah, yang ketujuh ada tukak lambung, yakni kerusakan selaput lendir. Nah, tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksik, ataupun psikosomatis. Nah, cara mencegahnya adalah hindari makanan pedas, berlemak, dan asam. Dan juga hindari penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID secara berlebihan. Dan yang terakhir yaitu malnutrisi atau kurang gizi, yakni penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan sel-sel pankreas atrofi, kehilangan banyak retikulum endoplasma. Cara mencegahnya yaitu konsumsi makanan seimbang yang mengandung semua nutrisi penting, hindari diet yang tidak seimbang atau ekstrim. Nah, adapun kesimpulan dari sistem pencernaan manusia. Pencernaan makanan manusia adalah proses yang penting untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh yang optimal. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem pencernaan, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pencernaan kita dengan pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai habis. Thank you for watching. Bye-bye. Audio Jungle.